perkenalkan nama saya Hanisa Sukardi dari kelas A4.1 dengan NIM STI 2023-03721. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas remedi mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aziz SMKom. Saya mengerjakan soal nomor 1 karena saya berNIM ganjil, yaitu membuat aplikasi manajemen buku perpustakaan berbasis Java dengan menerapkan konsep OOP atau Object Oriented Programming seperti class, inherent, encapsulation, dan polymorphism. Menggunakan pola desain MVC, yaitu model view controller untuk pemisahan logikal program. Menggunakan JDBC untuk koneksi database ke MySQL dan menampilkan data menggunakan komponen JTable. Untuk tahap pertama, saya akan menjelaskan pembuatan database menggunakan PHP-MyAdmin dengan nama database perpustakaan. Ini saya membuat database namanya perpustakaan. Di sini ada tabel buku, pengembalian, petugas, tabel siswa, TB user. Kalau kita udah bikin database, kita langsung aja ke NetBeans. Kita langsung bikin koneksi Java. Fungsi dari koneksi Java ini, kelas koneksi ini berfungsi untuk menghubungkan aplikasi Java ke database MySQL dengan konsep koneksi tunggal atau singleton supaya aplikasi tidak membuka koneksi secara berkali-kali, tidak efisien. Untuk ini sendiri, bagian pertama import Java SQL connection, import Java SQL Graph Manager, import Java SQL expression adalah library dari JDBC atau Java Database Connectivity yang digunakan untuk koneksi sendiri mengatur koneksi ke database, dan untuk Drive Manager sendiri berfungsi menghubungkan aplikasi ke Drive database, dan untuk SQL Expectation ini menangani error jika koneksi gagal. Untuk public class koneksi sendiri ini nama kelas untuk mengolah koneksi. Dan untuk private static connection, variabel statik ini untuk menyimpan koneksi database agar hanya dibuat sekali atau reusable. Untuk public static connection get koneksi ini sendiri menggunakan metode get koneksi. Metode public static artinya bisa dipanggil tanpa harus membuat objek koneksi. Dan untuk throw class not found expression digunakan untuk menangani error ketika driver JDBC MySQL tidak ditemukan. Dan untuk if koneksi ini tuh untuk cek koneksi. Jika koneksi masih kosong atau belum dibuat, maka kode di dalamnya akan dijalankan. Lalu untuk try class for name ini tuh untuk load JDBC driver. Untuk class for name sendiri akan membuat driver MySQL connector, dan ini adalah driver untuk MySQL versi terbaru. Wajib ada agar berkomunikasi dengan MySQL, agar Java bisa berkomunikasi dengan MySQL. Untuk ini string URL, string user, string password, konfigurasi koneksi database. Untuk URL sendiri itu lokasi database MySQL, karena saya menggunakan localhost port 3306. Sini juga akan saya kasih namanya seperti ini. Untuk username database bisa, untuk username database-nya tuh biasanya root secara default di XAMPP. Untuk password sendiri, password MySQL itu kita kosongin aja. Kalau di situ default dari XAMPP. Untuk terakhir ini membuka koneksi. Untuk Drive Manager Get Connection ini berfungsi menghubungkan aplikasi ke database menggunakan data yang telah dibuat. Jika sukses, akan tampil tulisan di terminal konsol koneksi berhasil. Dan untuk baris terakhir ini untuk menangkap error. Jika terjadi error, misalnya
database mati, nama database salah, dan sebagainya, error akan tertangkap dan ditampilkan melalui konsol. Dan untuk ini, return koneksi mengembalikan objek connection. Setelah berhasil, koneksi program mengembalikan objek koneksi yang bisa dipakai oleh from lain. Misalnya from buku, from siswa, dan lain-lain. Oke, di sini saya juga membuat ada from buku, from login, from pengembalian, from petugas, from siswa, terus ada menu utama. Di sini juga saya menambahkan gambar-gambar untuk aplikasinya. Di sini from buku. Untuk from buku sendiri ini kodenya. Dan ini desainnya. Untuk from ini digunakan untuk menginput data buku perpustakaan. Field input meliputi ini ada name, judul, penulis, tahun terbit, tanggal pinjam, kategori. Terus juga di sini juga ada terdapat tombol simpan, reset, edit, hapus, keluar. Lalu saya di sini juga membuat form login. Untuk form login ini kodenya. Dan untuk desain di form login sendiri ini digunakan untuk masuk ke aplikasi. Form ini berisi file, ada input username, password, serta tombol login. Terdapat gambar pendukung juga di sini sebagai tampilan visual. Data username dan password akan dicek ke table login di database. Di database yang kita buat ini, di sini kan ada table login atau tb user ya. Lalu saya juga membuat form pengembalian. Di form pengembalian ini juga ini kodenya. Dan ini desainnya. Untuk form pengembalian, untuk mencatat pengembalian buku ini berisi file, ada name, nama, judul, buku, penulis, tahun terbit, kategori, tanggal kembali, prodi, dan dilengkapi juga ada tombol simpan, reset, edit, hapus, kembali. Nanti saat kita meminjam, nanti saat di pengembalian nanti NIM dulu yang akan muncul di sini, otomatis akan muncul. Terus sini saya juga bikin form petugas. Untuk form petugas sendiri ini digunakan untuk menginput data petugas, hanya menginput tapi nggak bisa lihat siapa yang minjem, siapa yang mengembalikan. Untuk file inputnya ini ada kode petugas, ada nama petugas, ada alamat, ada jabatan. Di sini juga seperti yang tadi ada tombol simpan, reset, edit, hapus, keluar. Untuk form siswa sendiri, ini database, ini kodingannya. Ini kodingannya. Lalu ini desainnya. Untuk desain samalah seperti yang tadi, ada name, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, prodi, dan ada tombol simpan, reset, edit, hapus, sama keluar. Untuk menu utama sendiri di sini desain hanya ada menampilkan halaman dashboard perpustakaan dengan teks selamat datang di perpustakaan. Terus terdapat navigasi ke from data siswa, data buku, data petugas, serta data pengembalian dengan menu yang rapi. Ini untuk codingnya. Lalu di sini saya juga menjelaskan ini MySQL connector sama Gcalendar sama JDK24. Kenapa sih harus
Oke, sini saya jelaskan ya. Pada project manajemen buku, ini bagian libraries berisi file atau library eksternal yang digunakan untuk mendukung program saya sendiri. Library ini membantu program berfungsi sesuai kebutuhan seperti koneksi database dan pengaturan tanggal. Untuk MySQL Connector J8033jar ini adalah library JDBC driver dari MySQL. Fungsinya ini itu untuk menghubungkan aplikasi Java saya ke database MySQL. Kenapa sih harus dibutuhkan? Tanpa library ini, kode driver manager get connection tidak akan bekerja atau tidak akan aktif dan tidak akan mengaktifkan perintah class for name atau MySQL JDBC driver. Dan untuk G-Calendar ini adalah komponen kalender. Fungsinya untuk menampilkan dan menginput data tanggal pada aplikasi karena saya di sini menggunakan tanggal pinjam dan tanggal pengembaliannya dan tanggal lahir saat siswa pinjam. Lalu karena di from saya ada from buku, from pengembalian, from siswa, ada input tanggal pinjam, tanggal kembali, dan tanggal lahir. Komponen ini membuat input tanggal dari pop-up kalender. Untuk JDK24 sendiri ini adalah Java Development Kit atau JDK biasa kita panggil. Ini bawaan NetBeans saya. Fungsi utamanya ini JDK berisi seluruh API dan library standar Java seperti Java SQL untuk database, Java Swing untuk GUI atau from, Java Util untuk manipulasi tanggal, array list, dan lain-lain. Oke, ini langsung kita jalankan saja aplikasinya. Sayang. Di sini kita disuruh login ya, karena saya di database itu username sama passwordnya menggunakan admin, jadi kita untuk login menggunakan admin. Ini kita pencet login. Kalau berhasil akan ada tulisan seperti ini. Karena saya siswa ya, saya meminjam. Di sini kita klik name dulu. STI. Nama. Nisa. Alamat. Sini random aja ya. Ini kita milik lagi karena kita STI jadi anak Indonesia. Lalu di sini kita simpan. Ini akan otomatis tersimpan di sini. Lalu kita keluar. Lalu kita transaksi lagi, pencet transaksi, lalu pinjam buku. Lainnya akan otomatis di sini nih kita yang tadi baru kita tambahkan akan otomatis langsung saat ini meminjam. Terus kita tinggal memilih judul, misal kita akan judul untuk tanggal pinjam, misal kita pinjam tanggal sekarang. Ini kita simpan. Ini kalau berhasil akan ada tulisan seperti ini. Sini otomatis menambah. Lalu kita keluar. Jika ingin kembalikan buku, kita pencet lagi, kita kembalikan buku. Kita tulis nih kita yang tadi STI. Terus satu. Otomatis langsung muncul semuanya. Di sini kita tuh cuma menambahkan tanggal kembali. Di sini kita misal kita akan membalikan tanggal 21. Oke. Kita simpan. Akan berhasil di sini. Kita kembali. Dan jika
jika semisal kita nih minjam SSD. Lalu kita mau hapus, kita tinggal klik ini, lalu kita klik hapus, akan otomatis terhapus. Jadi ini kita keluar. Jadi untuk kesimpulan, aplikasi manajemen buku perpustakaan ini mempermudah dalam proses pengolahan data buku siswa, petugas, serta proses peminjaman dan pengembalian buku di lingkungan perpustakaan. Aplikasi sudah menerapkan konsep MVC atau Model View Controller, menggunakan koneksi database JDBC, serta menggunakan komponen-komponen Java Swing untuk tampilan prompt sehingga mempermudah dalam pengoperasian aplikasi. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan pengelolaan data perpustakaan menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah dipelajari oleh pengguna. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.